Karena saking bersukacitanya, anak dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan. Nah, misi adalah perjalanan keluar. Seperti Bunda Maria. Misi adalah upaya untuk menjadikan orang yang kita jumpai bersukacita, bergembira karena melihat karya Allah melalui dan di dalam diri kita. Doakan kami pada Bapa, karena kasih-Mu yang berlimpah. Doakan kami pada Bapa, karena kasih-Mu yang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para ibu, para bapak, rekan-rekan muda dan anak-anak terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Seperti sudah disampaikan oleh pembawa pengantar Ekaristi pada pagi hari ini, bahwa hari ini gereja bersama-sama merayakan hari Minggu Misi Sedunia yang ke-95. Dan di dalam pesan Minggu Misi, Bapak Suci menyampaikan salah satu dari semangat misi adalah semangat kekinian. Artinya, misi itu bukan soal masa lalu. Misi itu bukan romantisme dulu, tetapi misi adalah saat ini untuk kita masing-masing dan kita bersama-sama sebagai umat Kristus dipanggil berkat baptisan yang kita terima, yang disempurnakan di dalam Ekaristi dan Krisma atau penguatan, kita dipanggil untuk bermisi saat ini juga. Nah, atas panggilan luhur ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Maka saya mengajak Anda semua, mari kita berdoa, mohon karunia dan rahmat Roh Kudus agar panggilan misi yang diberikan kepada kita benar-benar dapat kita hayati dalam hidup kita. Kita hening sejenak, kita siapkan hati kita. Marilah kita nyatakan sesal dan tobat kita, serta mohon kerahiman dan kasih Allah agar kita dapat merayakan misteri suci ini dengan hati yang bersih. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, ya Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang selalu mengalir sebagai bukti cinta kasih-Mu kepada kami yang tidak pernah berkesudahan. Kami juga bersyukur atas undangan Ekaristi yang selalu Engkau sediakan bagi kami umat-Mu. Semoga melalui Ekaristi ini kami semakin dimampukan untuk melihat karya-Mu yang besar dan membuat kami mau terlibat untuk mewartakannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah,
Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan hamil bersama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab Aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa riang, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya,
Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa-Mu dan menerangi hidup kita berkat Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari dalam kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah dia, lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, baik yang hadir di gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Katedral Randusari ini, maupun yang hadir dalam Ekaristi secara live streaming dari tempat masing-masing, saya akan menyampaikan beberapa poin penting dari surat gembala Bapak Uskup Agung kita dalam rangka menyambut Sinode 2021-2023 dan secara khusus dalam kaitannya dengan Sinode di Keuskupan Agung Semarang yang berlangsung 17 Oktober sepekan yang lalu sampai dengan 17 Maret 2022 atau akan berlangsung sekitar 5 bulan penuh. Apa yang beliau sampaikan dalam surat gembala pada pagi hari ini? Pertama-tama, beliau kembali mengangkat tema dari Sinode Para Uskup 2021-2023 menuju Gereja Sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Bahasa Inggrisnya sendiri sebenarnya menggunakan kata for a synodal church,
communion, participation, and mission. Itu yang ditulis oleh Sekretariat Jenderal dari sinode ini. Nah, para saudara, Bapa Suci kita, Bapak Paus Fransiskus, menghendaki bahwa sinode ini bukan hanya dilaksanakan oleh para uskup, tetapi juga oleh seluruh umat, baik kaum tertahbis, yaitu para imam, para klerus, para anggota hidup bakti, kaum religius yang disebut bruder dan suster, maupun awam di seluruh dunia. Dan ini ditempuh melalui pelaksanaan sinode di masing-masing keuskupan. Itu hal pertama yang ditegaskan oleh Bapak Suci dan kembali digarisbawahi oleh Bapak Uskup Agung kita. Sinode berarti berjalan bersama. Sinode ini menjadi undangan untuk berjalan bersama dengan cara saling mendengarkan, berdialog, melakukan discernment atau bahasa Jawanya maneges. Apa yang sebenarnya menjadi kehendak Roh Kudus yang dengan setia membimbing, menyertai, dan terus mengarahkan perjalanan gereja. Sangat diharapkan bahwa seluruh umat terlibat dengan cara berbagi, tetapi sekaligus juga mendengarkan kisah pengalaman iman dari sesama umat, agar dapat mendengar bisikan Roh Kudus, sehingga dapat bersama-sama melaksanakan misi atau perutusan di dunia ini dengan lebih baik. Maka persekutuan yang kita hayati dalam keterlibatan atau partisipasi itu berujung kepada pelaksanaan perutusan ataupun misi. Sekali lagi 3 kata itu menjadi berangkai: persekutuan, partisipasi, dan perutusan atau misi. Nah, sinodalitas atau kebersamaan gereja sangat ditekankan di dalam sinode ini karena kebersamaan gereja itu merupakan cara hidup dan cara bertindak gereja, atau dalam bahasa Latinnya itu disebut sebagai modus vivendi dan modus operandi gereja. Dan dalam persekutuan, kebersamaan umat Allah itu mewujud di dalam semangat persaudaraan, berjalan bersama, berkumpul, mengambil bagian atau berpartisipasi dalam menjalankan perutusan Tuhan Yesus. Itu hal-hal yang sangat mendasar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sinode itu dijalankan di keuskupan kita, Keuskupan Agung Semarang ini. Sekali lagi, kurun waktu yang akan kita gunakan adalah 5 bulan sampai dengan pertengahan Maret 2022. Dan bersama-sama di tengah umat kita akan menjawab 2 pertanyaan pokok ataupun mendasar yang disampaikan di dalam pengantar persiapan untuk sinode ini. Dan di keuskupan ini Bapak Uskup sudah menunjuk 12 orang yang disebut dengan tim 12 yang akan memfasilitasi bersama-sama dengan kofikepan dalam rangka untuk menjalankan atau menggulirkan sinode di keuskupan kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, anak-anak dan rekan-rekan remaja yang saya kasihi, sinode ini menjadi kesempatan untuk semakin meningkatkan kesadaran kita
di dalam menghayati persekutuan, partisipasi atau keterlibatan dan perutusan kita. Maka akan dilaksanakan dengan mendengarkan sekali lagi semua umat. Semua umat dikatakan menjadi subjek sensus fidelium. Sensus fidelium itu kata-kata dalam bahasa Latin yang artinya rasa perasaan terhadap yang adikodrati, rasa perasaan terhadap Tuhan yang ada di dalam iman kita. Nah, apa yang harus kita kerjakan selain kita berbagi atau saling mendengarkan? Kita juga akan dalam setiap ekaristi selama perjalanan sinode ini mendoakan doa sinode Ad Sumus Sancte Spiritus yang nanti juga akan kita doakan setelah doa umat. Nah, Bapak Suci Fransiskus melalui pesannya pada hari ini, hari Minggu Misi Sedunia ke-95 ini menegaskan juga bahwa hari ini Tuhan Yesus membutuhkan hati kita yang mampu mengalami panggilan sebagai kasih dan kisah cinta sejati yang mendorong untuk pergi ke pinggiran-pinggiran dunia sebagai pewarta-pewarta dan pelaku-pelaku belas kasih. Maka kita semua sekali lagi dipanggil untuk menjadi misionaris sejati. Jadi Anda jangan terpaku untuk sekadar melihat ke belakang, seolah-olah misionaris itu adalah mereka yang datang dari Eropa untuk kita. Tidak. Misionaris adalah kita masing-masing yang dipanggil karena dibaptis, karena dikuatkan dan terus diperbaharui dalam ekaristi. Maka kita akan mengambil salah satu contoh misionaris agung sejati, yaitu Bunda Maria. Coba kita ingat apa yang dilakukan oleh Maria segera setelah dia menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Dia menjalankan perjalanan misi, mengunjungi Elizabeth saudarinya untuk berbagi sukacita yang dialami. Dan saat itu kita ingat juga Bunda Elizabeth berkata, "Terpujilah engkau. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku?" Nah, karena saking bersukacitanya, anak dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan. Nah, misi adalah perjalanan keluar. Seperti Bunda Maria. Misi adalah upaya untuk menjadikan orang yang kita jumpai bersukacita, bergembira karena melihat karya Allah melalui dan di dalam diri kita. Maka nanti kalau keluar dari gereja ini, Anda pun sebenarnya bisa bermisi dengan baik. Ketika dalam keterbatasan kita, karena harus berjarak, tetapi menyapa saudara kita yang kita jumpai, dan mereka gembira, itulah sejatinya misi. Keluar dari diri untuk orang lain. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, ini saja yang ingin saya haturkan untuk Anda, menggarisbawahi poin-poin penting dari surat Gembala Bapak Uskup Agung kita. Mari kita jalankan panggilan misi bersama seluruh gereja. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan bagi kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama kami bernyanyi. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Kami akan bersorak-sorai karena karya keselamatan-Mu. Kami akan bergembira di dalam nama Allah kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga berkat sabda dan tubuh putra-Mu yang telah kami terima memampukan kami untuk melihat kehadiran-Mu di dalam diri sesama dan karya ciptaan-Mu sebagai bukti cinta-Mu kepada kami manusia. Ingatkan kami untuk bergerak dan terlibat mewartakan kasih-Mu, melayani sesama yang menderita, dan ambil bagian untuk menggereja. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Ekaristi segera akan kita akhiri dengan berkat perutusan. Terima kasih untuk semua petugas yang hari ini terlibat dalam Ekaristi ini, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, juga untuk yang hadir di gereja katedral ini maupun yang mengikutinya secara live streaming. Semoga panggilan perutusan, panggilan misi kita hidupi dalam karya kita. Mari kita sambut berkat pengutusan, berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.